Halo, kenalkan nama saya Dea Armes dengan nomor induk mahasiswa 23029059 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi persamaan hiperbola sebagai tugas proyek kedua mata kuliah Geometri Analitik Bidang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Anus Mukni, NPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan hiperbola. Ada beberapa indikator yang akan kita bahas. Pertama, pengertian hiperbola. Yang kedua, persamaan hiperbola dengan pusat 0,0. Dan yang ketiga, persamaan hiperbola dengan pusat h, k. Baiklah, langsung saja kepada indikator pertama, yaitu pengertian dari hiperbola. Coba kita perhatikan gambar di samping ini. Dari gambar, kita dapat mengetahui bahwa hiperbola ini merupakan bagian dari irisan kerucut. Hiperbola merupakan bangun datar yang diperoleh dengan mengiris bangun kerucut yang saling bertolak belakang, memotong tegak lurus bangun kerucut tersebut, tetapi tidak memotong puncak kerucut. Hiperbola berbentuk kurva lengkung sederhana dan teratur yang mempunyai dua sumbu simetri. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu tetap harganya. Titik tertentu tersebut merupakan fokus hiperbola. Sekarang mari kita perhatikan gambar hiperbola berikut ini. Nah, hiperbola ini merupakan hiperbola dengan fokus yang berada di sumbu X. Hiperbola ini berpusat di titik 0,0 dengan dua titik fokus, yaitu di titik C,0 dan titik negatif C,0. Nah, untuk puncak hiperbola ini berada di titik negatif A,0 dan A,0. Panjang sumbu mayor pada hiperbola ini sama dengan 2A dan panjang sumbu minornya sama dengan 2B. Nah, karena hiperbola ini memiliki fokus di sumbu X, maka sumbu X di sini dikatakan sebagai sumbu nyata dan sumbu Y dikatakan sebagai sumbu khayal dengan eksentrisitasnya adalah E sama dengan C per A. Nah, sekarang kita perhatikan hiperbola dengan fokus yang berada di sumbu Y berikut ini. Nah, dari gambar kita dapat mengetahui bahwa hiperbola ini memiliki pusat 0,0 dengan titik fokus yang berada di F1 0,C dan F2 0, negatif C. Titik puncak hiperbola ini berada di 0, negatif A dan 0, A. Untuk panjang sumbu mayor hiperbola ini sama dengan 2A dan panjang sumbu minornya sama dengan 2B. Nah, karena hiperbola ini memiliki fokus di sumbu Y, maka sumbu Y di sini dikatakan sebagai sumbu nyata dan sumbu X dikatakan sebagai sumbu khayal dengan eksentrisitasnya E sama dengan C per A. Nah, sekarang kita akan menemukan persamaan hiperbola. Sekarang perhatikan hiperbola berikut ini yang berfokus di sumbu X. Pada hiperbola ini, titik F1 negatif C,0 dan titik F2 C,0 merupakan titik fokus hiperbola dengan jarak F1 ke F2 sama dengan 2C. Titik A negatif A,0 dan titik B A,0 merupakan puncak hiperbola dengan jarak AB sama dengan 2A, di mana A kurang dari C. Jarak A ke F1 sama dengan jarak A ke F2 sama dengan C dikurang A. Nah, sekarang kita ambil sembarang titik pada hiperbola, misalkan di sini titik T, X, Y. Titik T, X, Y dan titik F1 negatif C,0, maka jarak dari titik T ke F1 sama dengan akar dari X ditambah C dikuadratkan ditambah Y kuadrat. Titik T, X, Y dan titik F, C,0, maka jarak dari titik T ke F2 adalah akar dari X dikurang C dikuadratkan ditambah Y kuadrat. Sehingga TF1 dikurang TF2 akan sama dengan akar dari X ditambah C dikuadratkan ditambah Y kuadrat dikurang akar dari X dikurang C dikuadratkan ditambah Y kuadrat akan sama dengan 2A.
Kedua ruas persamaan kita tambah dengan negatif akar dari X dikurang C dikuadratkan ditambah Y kuadrat. Lalu kedua ruas kita kuadratkan sehingga didapatkan persamaan X ditambah C dikuadratkan ditambah Y dikuadratkan sama dengan 4A kuadrat dikurang 4A akar dari X dikurang C dikuadratkan ditambah Y kuadrat ditambah dengan X dikurang C dikuadratkan ditambah Y kuadrat. Persamaan ini dapat kita rubah menjadi 2CX sama dengan 4A kuadrat dikurang 4A akar dari X dikurang C dikuadratkan ditambah Y kuadrat dikurang dengan 2CX. Bentuk CX dikurang A kuadrat sama dengan negatif A akar dari X dikurang C dikuadratkan ditambah Y kuadrat ini dapat kita kuadratkan kedua ruasnya sehingga persamaannya menjadi C kuadrat X kuadrat dikurang 2CA kuadrat X ditambah A pangkat 4 sama dengan A kuadrat X kuadrat dikurang 2CX ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, persamaan ini nantinya akan berubah bentuknya menjadi A kuadrat dikali dengan C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat dikali dengan X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat. Bentuk C kuadrat dikurang A kuadrat ini dapat kita ganti dengan B kuadrat sehingga persamaannya menjadi A kuadrat B kuadrat sama dengan B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat. Nah, persamaan ini dapat kita susun ulang sehingga didapatkan persamaan hiperbolanya adalah B kuadrat dikali X kuadrat dikurang A kuadrat dikali dengan Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat atau X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama kita dapat menemukan persamaan hiperbola dengan titik pusat H, K dengan titik fokus H tambah C, K dan H kurang C, K di mana jarak titik T, X, Y ini ke titik fokusnya adalah 2A sehingga persamaannya menjadi B kuadrat dikali dengan X dikurang H dikuadratkan dikurang dengan A kuadrat dikali Y dikurang K dikuadratkan sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat atau bentuk ini dapat kita rubah menjadi X dikurang H dikuadratkan per A kuadrat dikurang dengan Y dikurang K dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini ada sebuah contoh soal di mana kita diminta untuk menentukan persamaan hiperbola, titik puncak dan titik fokus hiperbola tersebut jika diketahui hiperbola itu mempunyai sumbu 24 dan 10. Oh iya, sebelumnya saya minta maaf karena terdapat beberapa kesalahan penulisan pada soal ini. Nah, langsung saja untuk penyelesaian soal ini, tadi dikatakan bahwa hiperbola tersebut mempunyai sumbu 24 dan 10. Maka di sini berarti 24 sama dengan 2A dan 10 sama dengan 2B, sehingga nilai A-nya didapatkan 12 dan nilai B-nya didapatkan adalah 5. Nah, karena nilai A dan B-nya sudah diketahui, kita dapat langsung mensubstitusikannya ke dalam persamaan hiperbola berikut, yaitu X kuadrat per A kuadrat, di mana A kuadratnya adalah 144 dikurang Y kuadrat per B kuadrat di mana B kuadratnya adalah 25 sama dengan 1. Nah, untuk titik pusat hiperbola ini yaitu negatif A,0 dan A,0, maka kita langsung substitusikan saja nilai A-nya sehingga didapatkan titik pusat hiperbola ini adalah negatif 12,0 dan 12,0. Nah, untuk titik fokus hiperbola yang berada di titik negatif C,0 dan C,0, maka untuk mencari nilai C, kita dapat menggunakan rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat seperti pada gambar, sehingga didapatkan nilai C-nya adalah 13, maka titik fokus hiperbola ini kita dapatkan negatif 13,0 dan 13,0. Baiklah, sampai sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.